Hi people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Oke people, di Pocil kali ini kami mengundang seorang tokoh nih dari Sumatera Barat. Beliau ini adalah seorang pengusaha, terus juga akademi, dan juga politisi dari Partai Amanat Nasional. Kita langsung aja sambut Bapak Gus Pardi Gaus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Elsa. Iya Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak, itu yang paling penting nih Pak. Tapi kalau boleh tahu Pak, rahasia sehat dan produktifnya apa sih Pak? Karena aku dapat bocoran katanya Pak Gus Pardi itu dari dulu nggak pernah masuk rumah sakit sampai sekarang, bener nggak Pak? Alhamdulillah, betul. Bener Pak, bukan hoax ya Pak? Bukan. Wih, keren-keren. Tapi kalau Pak Gus Pardi sendiri hobinya apa sih Pak? Hobinya rapat. Hah? Hobinya rapat Pak? Iya. Kenapa Pak? Ya, saya nggak pernah absen dalam rapat. Iya, itu aku juga tahu sih. Jadi katanya Pak Gus Pardi ini nggak pernah absen dalam rapat. Itu. Jadi di media, media apa nggak usah saya sebut, media nasional, media cetak. Ya. Ini berita mengenai saya, ini berita mengenai Pak Prabowo. Iya. Berita itu menyatakan bahwa Pak Gus Pardi itu hobinya rapat. Kalau dia rapat, segala penyakit bisa hilang. Wow, keren banget. Jadi itu salah satu rahasia sehatnya Pak, karena biar lebih tetap produktif gitu ya Pak ya. Karena rapat itu jadi hobi. Oke. Karena jadi hobi, dia jadi enjoy. Jadi nggak dijadikan beban. Karena enjoy tidak jadi beban. Karena enjoy jadinya nggak ada masalah. Iya, betul Pak. Pokoknya itu semua... salah satu kiat bagaimana bisa sehat. Iya sih. Tentu bener. banyak hal lain supaya bisa sehat. Iya siap Pak, bener banget tuh kalau kita ngejalanin sesuatu dengan enjoy, pastinya apa ya, Nah, bawaannya intinya. happy, pikiran. Itu intinya. Iya Pak, betul. Segala setuju. sesuatu dilakukan dengan enjoy, apapun sesuatu itu tidak jadi beban, itu menjadi salah satu menyehatkan badan. Nah tapi kalau menurut Pak Gus Pardi sendiri, survei terkait pemilu nih ya yang beredar di masyarakat itu objektif nggak sih Pak? Oh enggak lah. Langsung enggak. Coba Bapak kan pernah lihat aja lah si survei itu. PAN itu selalu 1%, 1,5%, paling tinggi 2%. Tapi dalam perjalanan selama ini sejak PAN berdiri tahun 99 itu, PAN tidak pernah mendapatkan angka di bawah 5%. Selalu di atas 6%, 7%. Terakhir Bapak juga pernah protes itu. Ketika ada pelatihan-pelatihan, lalu ada orang-orang yang dari yang bergerak di bidang survei. Ini dia jawabannya gampang aja. Itu kan ketika itu. Nggak tahu kalau nanti ya Pak ya. Nggak tahu tuh. Dan itu juga perlu dicatat. Dan ketika itu yang disurvei adalah partai. Belum kolaborasi antara partai dengan caleg. Iya, betul. Nah, dengan adanya caleg, adanya tapi aneh juga. Ada juga partai-partai lain tetap aja stagnan. Dibilang 20%. Ketika dilakukan pemilu, tetap 20%. Nah, jadi apa yang salah? Anehnya kan gitu ya. Bapak nggak usah sebutlah nama partai ya. Ada partai diindikasikan survei hari ini adalah 20%. Ketika dilakukan pemilu, pas 20%. Bagaimana dengan caleg-caleg yang masuk? Masa tidak ada perubahan yang dahsyat? Nggak mungkinlah hanya partai yang bergerak untuk meningkatkan elektabilitas. Nah, di sisi lain, PAN dikatakan 1,5 dan lain sebagainya, ternyata tingkat perolehan suaranya itu sangat dahsyat. Tidak ada yang di bawah 5%, selalu di atas 6%. Berapa lipatan yang terjadi? Iya, betul. Nah, inilah yang selalu Bapak sampaikan, anehnya kalau kita mengatakan, iya tentu ketika itu. Yang kedua adalah kan caleg belum ikut dalam pergerakan ini. Bagaimana dengan yang
partai-partai yang stagnan itu. Iya. Apakah ketika itu kenapa tidak berlaku? Yang kedua adalah bagaimana kontribusi para caleg yang juga berupaya untuk membesarkan dirinya dan berimpact kepada partai. Nah ini kan kita juga kita serahkanlah kepada orang-orang yang melakukan survei itu, mudah-mudahan dia sadar. Secara profesional, tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan, walaupun bagaimanapun tentu perlu biaya untuk melaksanakan survei tersebut. Betul. Nah, kan Pak Gus Pardi ini sudah pernah merasakan kepemimpinan Bapak Amin Rais, terus sekarang Bang Zulkifli Hasan. Apa sih Pak perbedaan yang terasa di PAN? Ya namanya pimpinan kita harus loyal ya. Kalau dulu itu kalau ada Pak Amin, walaupun beliau tidak sebagai ketua umum, kalau Pak Amin itu kan hanya satu kali jadi ketua umum. Iya. Setelah itu adalah Pak Atta Rajasa. Pak Sutrisno Bachir. Setelah itu Pak Atta Rajasa. Bang Zul ini memecah rekor. Biasanya tradisi yang diterapkan oleh Pak Amin, ketua umum itu adalah satu periode. Sekarang ini Bang Zul adalah periode kedua dalam memimpin PAN. Nah, ketika Pak Amin tidak lagi sebagai ketua umum, hanya sebagai ketua Dewan Pertimbangan dan lain sebagainya, ketika itu terkesan oleh para kader ada dua matahari. Walaupun ini sudah diputuskan oleh DPP, tapi kalau kata Pak Amin tidak, itu yang didengar itulah apa yang dikatakan Pak Amin. Dan itu Bapak rasakan ketika Bapak diusulkan oleh DPP PAN sebagai pimpinan, lalu sekonyong-konyong ada kader ada SK yang fraksi DPRD Sumbar datang ke Pak Amin supaya nama Gus Pardi Gaus harus dirubah, bukan ke DPP dia datang tetapi ke Pak Amin. Lalu Pak Amin melakukan intervensi, akhirnya DPP ketika itu yang dipimpin oleh Pak Atta terpaksa merubah nama Bapak. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan dan hidayah Allah, Bapak masih diberikan kesempatan menyelesaikan tugas amanah yang diberikan oleh DPP sebagai pimpinan DPRD Sumbar. Nah Pak, kan PAN juga ini udah mulai menggait, sebenarnya bukan mulai sih, udah dari lama PAN tuh sering menggait beberapa public figure. Bahkan kalau Bapak tahu nih, kalau di luaran nih PAN nih terkenal dengan PAN, Partai Artis Nasional. Itu gimana tuh Pak, tanggapan Pak Gus Pardi? Soal itu bukan hanya PAN, seluruh partai-partai melakukan hal yang sama. Itu strategi apa ya? Itu adalah bagian dari strategi, tapi nggak semua artis. Iklannya udah muncul loh Pak di TV. Nggak, cuman ada misalkan Pak Eko, Mas Eko, kemudian Mbak atau Teh siapa? Vena Melinda. Maksudnya caleg-caleg sekarang nih Pak. Desi Ratnasari, kan gitu. Primus, nah, kan ada 3 di DPRD. Ini caleg-calegnya banyak banget Pak. Mulai dari milenial nih ada Verrel Bramasta. Enggak, itu kan dalam rangka menyikapi tren yang berkembang. Iya sih. Bahwa kaum milenial ini dominan sebagai pemilih. Itu adalah bagian dari strategi partai-partai, bukan hanya PAN. Semua partai-partai melakukan strategi bagaimana kaum milenial yang jumlahnya dominan itu bisa kita tarik untuk memilih partai yang bersangkutan. Dalam hal ini ikhtiar juga dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dalam rangka menarik suara milenial. Tentu ada figur milenial juga yang perlu kita tonjolkan. Ini loh, bahwa PAN itu bukan partai orang-orang kolonial, tetapi juga milenial. Jadi berkolaborasi lah antara yang lama, yang muda, yang milenial. Ini tentu sesuatu yang perlu juga kita akomodir, dan itu adalah bagian daripada strategi yang diterapkan oleh Ketua Umum kami. Oke, siap Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira apa sih Pak target Pak Gus Pardi di 2024 nanti Pak di pemilu? Tentu bagaimana bisa terpilih kembali, itu jelas. Oh, mau ini lagi Pak? Udah daftar caleg lagi Pak?
Umur Bapak tahu nggak sekarang berapa? Kelahiran pokoknya sekarang tuh 67 ya Pak? 67, baru 67. Tapi nggak kelihatan kayak 67 kan? Udah gini, Bapak ini pengen maju 5 periode lagi. Wih, tapi boleh ya Pak kalau kayak gitu? Nggak, maksudnya beda peraturannya sama kayak presiden kan cuma boleh 2 periode. Ya kalau DPR kan bisa berapa periode aja, nggak ada batasan. Tapi pesan Bapak apa di situ? Bapak pengen 5 periode lagi. Berarti Pesannya apa juga? apa Kita Pak? jangan cepat yang menganggap tua. Bapak baru 67. Coba bayangkan si siapa? Mahathir Muhammad. Iya Pak, Mahathir Muhammad, berapa? 90. Tunggu dulu, Mahathir Muhammad kan pernah jadi Perdana Menteri. Lebih 20 tahun beliau menjadi Perdana Menteri. Kemudian tahun 93, dia kan nggak menjabat lagi. Iya. Di tahun 93 berupaya kembali untuk merebut jabatan yang pernah beliau dapatkan. Di umur 93. Mulai. Bapak kalau 5 periode kan 25 tahun. Iya. 25 tambah 67 berarti 92. Iya Pak. Kalau 92 berarti Bapak sudah begini. Kan itu kesannya tadi ya. Harusnya jangan 5 periode. Melebihi dari apa yang dinampakkan oleh Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad 93 pengen lagi dan terpilih. Iya betul. Nah itu, jadi sekarang ini WHO sudah merumuskan model-model umur. Jadi umur sampai dengan yang muda itu sampai umur 60. Oh. Ya, sampai umur 17 sampai 60 itu masih muda. Oh gitu, berarti di Ya. atas 60 baru udah tua Enggak, ya? tunggu, Oh belum? tunggu dulu, 60 sampai 80 paruh baya. Oh paruh baya. Baru paruh baya, jadi kan sampai 80. Bapak baru 67. Oh iya Pak, berarti baru masuk paruh baya ya Iya Pak paruh ya? baya. Jadi Bapak sekarang nih yang keberapa nih? Yang ketiga Bapak hadir nih Iya. di acara ini. Hari ini Iya. di paripurna Bapak sebetulnya tidak perlu hadir karena Bapak dalam kondisi dinas luar, tapi Bapak hadir. Tadi menampung dari Pasuruan, anggota DPRD Pasuruan yang menyampaikan aspirasinya. Dan sekarang ini. Jadi Bapak hobi yang begini nih. Jadi kalau dulu Bapak di Padang itu tiada hari tanpa rapat. Jadi Bapak itu dari rapat ke rapat, rapat ke rapat. Dan itu yang Bapak katakan, Bapak hobi, enjoy, dan itu memperpanjang umur. Amin, ya ampun. Karena apa? Karena itu membangun silaturahim. Sama dengan adik-adik sekarang kan. Kalau Bapak nggak diundang seperti ini kan nggak kenal sama Elsa kan? Iya Pak. Iya itu. Jadi kenal kalau ketemu di jalan bisa nyapa kan Pak? Iya. Iya Pak Gus Pardi, terima kasih banyak Pak Oke, sudah makasih. meluangkan waktunya Ya, di sela-sela mudah-mudahan sehat rapat. selalu. Iya Pak. Semoga lancar juga Pak segala Ya. urusannya Ya. dan yang pasti sehat terus, Ya. enjoy terus Pak. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue pamit. Jangan lupa saksikan terus Pocil di In Today Media. Gue Elsa Paradila, In Today, In People's Way. Bye!